Oke, buat ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yuswas Nugraha dari pihak kontra. Izinkan saya untuk memulai perdebatan kita kali ini dengan mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Pertama-tama, izinkan saya untuk memberikan definisi menurut pihak kami, yaitu pihak kontra. Yang pertama, Dewan ini akan memaksa calon politikus atau orang yang nantinya duduk di jajaran pemerintahan untuk membuat undang-undang dan lain sebagainya untuk mengikuti tes politik ataupun penilaian pemahaman para kandidat terhadap pemerintahan dan ideologi dan lain-lain supaya mereka dapat mencalonkan diri di kursi pemerintahan nanti. Lalu yang kedua, mengapa mosi ini penting untuk kita bahas ataupun urgensi dari mosi ini adalah yaitu status quo kita saat ini, yaitu banyak jajaran pemerintahan yang menjabat tanpa memiliki latar belakang yang sesuai. Seperti yang kita tahu bahwa presiden kita saat ini yaitu Prabowo Subianto, yang dimana dia merupakan seorang perwira TNI yang sudah bisa kita lihat track recordnya dari zaman dulu. Akan tetapi dia sekarang menjabat jadi presiden, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa undang-undang yang dimiliki oleh TNI ataupun yang diterapkan oleh TNI dan yang dilakukan di dunia masyarakat ataupun di dunia umum dan di dunia politik itu sendiri, bukan politik TNI, politik tentara, itu berbeda dengan yang ada di TNI. Sedangkan dia pernah mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan itu, yaitu memasukkan ideologi TNI memasukkan undang-undang TNI di dunia perpolitikan umum. Lalu yang ketiga, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang ataupun mengapa mosi ini bisa muncul. Yang pertama, jajaran pemerintahan yang menjabat tadi tidak memiliki latar belakang yang sesuai seperti yang sudah saya sampaikan. Contoh pertama yaitu Pak Prabowo. Lalu yang contoh kedua yaitu bisa kita lihat dari komedian terkenal ataupun komedian legenda, yaitu Komeng mencalonkan diri dia untuk menjadi politikus negara, menjadi pemerintah di negara ini. Akan tetapi peran yang dia dapatkan tidak sesuai. Karena apa? Dia mendapatkan peran di bagian pertanian. Peran yang dia inginkan adalah ataupun peran yang sesuai dengan latar belakang yang dia miliki, yaitu bidang kesenian. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa seberapa buruknya sistem kita di pemerintahan negara kita kali ini, yang dimana banyak orang yang mendapatkan peran yang tidak sesuai, akan tetapi dia masih memaksakan. Nah, orang yang memaksa ini terkadang juga melakukan money politik, sehingga untuk mendapatkan jabatan tadi langkah terakhirnya adalah money politik. Contohnya gubernur, presiden, ataupun bupati sekalipun di jajaran terkecil, ataupun bahkan untuk memperkecil lagi kita dapat melihat ketua RT ataupun ketua RW itu sendiri. Nah, maka dari itu saya di sini menawarkan mekanisme yang dimana terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, kami menyesuaikan peran yang kandidat pilih dengan jajaran pemerintahan. Kami menyesuaikan peran yang kandidat pilih, yang dimana peran tersebut harus sesuai dengan latar belakang yang dia miliki. Yang kedua, mengizinkan para kandidat untuk menjadi calon yang nantinya dipilih oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, melimitasi atau membatasi budget untuk para calon untuk kampanye. Lalu yang keempat, setelah dipilih maka akan dilakukan pengawasan terhadap perilaku tersebut, para perilaku calon yang dipilih di dunia sosial ataupun di dunia maya. Izinkan saya untuk menjelaskan mekanisme itu tadi. Yang pertama, langkah pertama yang kita pilih yaitu adalah menyesuaikan peran yang kandidat pilih dalam jajaran pemerintahan. Nah, penyesuaian peran ini kita lakukan supaya kejadian-kejadian seperti Komeng ataupun Pak Prabowo itu tadi yang ingin memaksakan undang-undang militer di undang-undang nasional itu sendiri tidak terulang lagi. Dengan adanya hal tersebut, maka kebijakan-kebijakan ataupun perilaku dan tindakan-tindakan yang dilakukan itu berkurang ataupun minim, bahkan tidak ada sama sekali. Lalu yang kedua, izinkan para kandidat untuk menjadi calon yang nantinya dipilih oleh masyarakat, karena mereka sudah
karena mereka sudah memilih dan juga mereka juga dan peran mereka disesuaikan oleh latar belakangnya sudah pasti, dan kami yakin bahwa mereka pasti berintegritas pada jabatan yang mereka duduki saat ini, sehingga meminimalisir seperti yang sudah saya sampaikan pada poin pertama tadi, yaitu tindakan-tindakan yang kurang efektif ataupun yang nantinya bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga, yaitu melimitasi atau membatasi budget para calon untuk kampanye. Seperti yang sudah saya bilang, ketika seseorang gila jabatan ataupun ingin menduduki suatu jabatan, mereka pasti akan melakukan money politik pada langkah akhirnya. Sehingga kami melakukan tindakan pencegahan untuk money politik ini bisa terjadi. Seperti contohnya, kita melimitasi budget untuk kampanye presiden untuk sebatas 1 triliun ataupun 500 miliar. Karena apa? Yang pertama, ketika budget ini tidak dilimitasi, pastinya para calon-calon presiden akan melakukan segala cara dan mencurahkan segala uang atau segala sumber daya yang mereka miliki demi mendapatkan suara rakyat. Nah, maka dari itu, dengan adanya limitasi ini, para presiden pasti atau para calon-calon pemimpin daerah itu tadi bisa memanajemen uang mereka jadi lebih baik, yang pastinya mereka akan beradu di kreativitas, di gagasan. Contohnya, ketika di kreativitas mereka bisa beradu dengan membuat video kreatif di dunia maya ataupun membuat banner-banner yang unik dan juga menarik, sehingga rakyat pastinya juga akan tertarik untuk memilih mereka. Beradu di gagasan, mereka pastinya mempunyai gagasan-gagasan untuk daerah yang mereka pimpin, sehingga akan terjadi minimalisir untuk kecurangan itu tadi, karena rakyat melihat dari gagasan, bukan dari apa yang mereka punya, bukan dari sumber daya yang mereka punya. Nah, maka dari itu kami dari tim kontra jelas menolak adanya mosi ini. Dan sekali lagi terima kasih.